Halo Sobat Cergas, perkenalkan saya Dipta. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan dan tahapan untuk menyusun laporan keuangan. Sebenarnya apa sih laporan keuangan dan apa tujuan kita memiliki laporan keuangan tersebut? Yuk kita bahas lebih mendalam. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Jadi, sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Lalu, apa sih tujuan kita memiliki laporan keuangan? Pertama, untuk membantu melihat kondisi keuangan perusahaan. Kedua, mengetahui informasi aset perusahaan. Ketiga, mengetahui jumlah modal. Keempat, mengetahui pengelolaan arus kas. Kelima, sebagai pertimbangan untuk pemilik perusahaan dalam membuat keputusan. Dan keenam, kredibilitas perusahaan meningkat karena dengan laporan keuangan yang baik dan stabil, menandakan berhasil dalam pengelolaan keuangan. Berikut ini adalah list transaksi apa saja yang dibutuhkan jika Anda ingin membuat laporan keuangan. Pertama, transaksi penjualan dan pembelian selama periode, seperti nota, faktur, kwitansi, giro, bukti setoran bank, cek, dan lainnya. Kedua, gaji seluruh karyawan. Ketiga, biaya utilitas seperti tagihan telepon, internet, listrik, dan air. Keempat, bukti pembelian peralatan dan perlengkapan. Kelima, biaya sewa atau pembelian gedung. Keenam, biaya hutang jika ada. Ketujuh, modal awal jika ada. Kedelapan, saldo akhir bulan sebelumnya jika ada. Dan yang terakhir, persediaan awal dan akhir untuk perusahaan dagang. Setelah list transaksi terkumpul, selanjutnya kita akan mulai untuk membuat laporan keuangan. Terdapat 5 tahapan penting dalam pembuatan laporan keuangan. Pertama, laporan pemasukan dan pengeluaran, yaitu kita akan memisahkan terlebih dahulu transaksi antara pemasukan dengan pengeluaran. Dan yang kedua adalah laporan neraca saldo, yaitu semua transaksi akan dimasukkan untuk mengetahui apakah sudah balance atau belum. Fungsi dari neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa semua entry yang dibutuhkan dalam buku besar telah seimbang. Jika tidak, berarti dalam beberapa kesalahan telah dilakukan dalam beberapa akun atau pencatatan. Dan yang ketiga, laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan laba rugi perusahaan dan sebagai acuan untuk mengetahui kondisi perusahaan serta pengambilan langkah dan keputusan selanjutnya bagi pemimpin perusahaan. Untuk mengetahui laba rugi perusahaan, selama periode tertentu kita harus membagi terlebih dulu menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan di luar usaha. Lalu, apa sih perbedaan pendapatan usaha dan di luar usaha? Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut. Sedangkan pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari luar usaha perusahaan. Selain pendapatan usaha, kita juga perlu mengetahui beban dari perusahaan tersebut. Terdapat 2 jenis beban, yaitu biaya operasional dan biaya di luar usaha. Yuk kita cari tahu apa perbedaannya. Berikut cara menghitung laba rugi untuk jenis perusahaan dagang. Terdapat harga pokok penjualan atau HPP. Cara menghitung HPP adalah biaya persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Persediaan awal dagang adalah persediaan pada awal periode akuntansi keuangan perusahaan. Anda dapat mengeceknya di neraca saldo periode berjalan maupun di awal perusahaan pada tahun sebelumnya. Persediaan akhir dagang berisi komponen persediaan akhir barang dagang pada HPP, yaitu persediaan barang di akhir periode akuntansi perusahaan atau pada akhir tahun buku berjalan setelah adanya data penyesuaian perusahaan. Cara untuk menghitung pembelian bersih adalah pembelian kotor dibagi total pembelian ditambah ongkos transportasi lalu dikurangi biaya ratur plus diskon. Selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pertama, produk yang ditawarkan adalah jasa, sedangkan perusahaan dagang biasanya menjual barang. Kedua, perhitungan profit perusahaan jasa didapatkan dari layanan jasa itu sendiri. Sedangkan perusahaan dagang dihitung dari selisih harga jual dan harga beli. Ketiga, dari HPP. Perusahaan jasa biasanya tidak ada HPP, sedangkan perusahaan dagang terdapat harga pokok penjualan. Keempat,
Untuk akun persediaan barang pada perusahaan jasa tidak ada, sedangkan pada perusahaan dagang itu ada. Selanjutnya adalah contoh laporan perusahaan jasa. Dan berikut ini adalah contoh laporan perusahaan dagang. Next, kita masuk ke tahap keempat, yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan mengenai perubahan modal usaha dan membuat ikhtisar dari investasi atau dana yang dihasilkan dalam suatu periode. Laporan perubahan modal ini berisi tentang besarnya perubahan modal keuangan yang terjadi, sehingga Anda dapat memiliki gambaran terhadap perencanaan perusahaan ke depan. Komponen yang diperlukan untuk menghitung laporan perubahan modal yaitu laba bersih usaha adalah selisih antara pendapatan dengan beban usaha pada periode tersebut. Dan prive yaitu penarikan sebagian aset atau modal di sebuah perusahaan dan digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya. Laporan perubahan modal ini berisi tentang besarnya perubahan modal keuangan yang terjadi, sehingga Anda dapat memiliki gambaran terhadap perencanaan perusahaan ke depan. Lalu kita lanjut ke tahap 5, yaitu laporan neraca atau yang sering disebut juga balance sheet. Laporan ini digunakan untuk menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu yang tercermin pada jumlah harta serta jumlah kewajiban dan modal perusahaan selama satu periode. Laporan neraca sangat penting bagi perusahaan agar bisa merencanakan proyek ke depan. Untuk menyusun laporan keuangan perusahaan, jenis neraca perusahaan, terdapat beberapa komponen neraca yang perlu disiapkan, yaitu jumlah aktiva, kewajiban, dan ekuitas atau modal perusahaan. Rumusnya adalah aktiva sama dengan ekuitas ditambah kewajiban, yang keduanya harus seimbang atau balance. Komponen pertama adalah aktiva. Aktiva terdiri atas aktiva lancar dan aktiva tetap. Apa sih perbedaan keduanya? Yang pertama, aktiva lancar adalah aset yang dimiliki dan digunakan perusahaan yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Contohnya, kas di bank, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, beban dibayar di muka seperti sewa, pajak, dan asuransi. Dan yang kedua adalah aktiva tetap, yaitu aset yang dimiliki dan digunakan perusahaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan memiliki masa manfaat nilai susut. Contohnya, tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan lainnya. Kewajiban lancar, kewajiban yang masih harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, utang bank, utang gaji, pendapatan diterima di muka, utang usaha. Kewajiban jangka panjang, kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, utang bank, utang hipotek. Komponen yang ketiga adalah ekuitas atau modal suatu perusahaan. Contohnya sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu laporan arus kas. Selain itu, untuk mengevaluasi kemampuan dalam menghasilkan kas dan setara kas, evaluasi struktur keuangan dalam memenuhi kewajiban dan pembayaran dividen, memahami pos dalam laba rugi, serta evaluasi laporan laba rugi. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi berasal dari akun aktiva lancar dan utang lancar. Yang kedua, aktivitas investasi berasal dari akun-akun aktiva tetap. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan berasal dari akun-akun hutang jangka panjang dan modal. Berikut adalah contohnya. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai laporan keuangan. Jika Anda belum paham atau merasa ribet, bahkan nggak sempat, jangan ragu untuk hubungi Cergas Konsultan di www.cergaskonsultan.com dan Instagram @cergaskonsultan. Dadah!